Setelah berhasil mengalahkan sekumpulan begal pimpinan Suronyali, Suratipo kemudian menangkap salah seorang anak buah dari Suronyali yang hendak melarikan diri. Awalnya, bandit itu diam membisu tidak mau menjawab. Namun, satu cengkeraman dari Suratipo hampir membuat patah tangannya. "Sebaiknya kau segera menjawab pertanyaanku, atau kau akan kuseret ke Kademangan dan kubuat menderita sampai kau mengaku," ancam Suratipo. Baik, aku akan menjawab," jerit pria itu pada akhirnya. "Yang menyuruh saya adalah..." Tiba-tiba dia menjerit panjang ketika sebatang pisau berkarat yang dilempar dari jarak jauh tiba-tiba menancap di punggungnya. Pria itu langsung jatuh berkelojotan, kemudian tewas dengan mulut yang mengeluarkan darah. "Pisau beracun," geram Suratipo sambil melihat ke arah datangnya pisau itu. Namun terlambat, sesosok bayangan hitam yang menyerang pria itu sudah berkelipat pergi dengan cepat. "Ini pasti ulah Demang Serawean dari Watu Gamping. Karena seumur hidupku di desa kami tidak pernah ada begal seperti mereka, Suratipo," tuduh Dewi Wandira sambil memegangi dadanya yang tadi terkena pukulan dari salah satu begal. "Sayang sekali kita tidak mempunyai buktinya, Tenayu," ucap Suratipo. "Sebaiknya kita segera pulang, Tenayu. Sebentar lagi matahari terbenam. Di sini juga sangat berbahaya." Dewi Wandira pun mengangguk, kemudian naik ke atas punggung kudanya. Suratipo pun kemudian membawa 2 buah ember besar itu, kemudian memikulnya menggunakan sebuah pikulan. Kemudian mereka berdua pulang ke rumah Wademangan di Watugaluh. Sesampainya di rumah Ki Temang yang sedang menunggu kepulangan dari putri sematawayangnya dengan cemas, kini langsung melompat dari kursinya ketika melihat Dewi Wandira bersama dengan Suratipo. Dewi Wandira kemudian segera turun dari punggung kudanya dan menghampiri romonya. "Kamu dari mana saja, Nduk? Romo sangat khawatir." Dewi Wandira pun kemudian menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Wajah Ki Temang kemudian langsung merah padam mendengar penuturan dari putrinya tersebut. Ia kemudian memanggil Suratipo untuk memastikan cerita dari Dewi Wandira. "Suratipo." "Saya Ki Temang," sahut Suratipo sambil tergopoh-gopoh datang menghadap pada Ki Temang. "Duduklah di sini," perintah Ki Temang. Suratipo pun kemudian duduk di hadapan Ki Temang. "Suratipo, apakah benar dengan apa yang telah diceritakan oleh putriku di pinggir Kali Banyumenep itu?" tanyanya dengan wajah yang merah padam. "Leres, Ki. Saya berhasil menangkap salah seorang dari mereka. Namun ia keburu tewas karena telah dilempar pisau beracun oleh orang yang tidak dikenal. Mohon maafkan saya karena tidak bisa menangkap mereka sebagai bukti peristiwa tadi sore," tutur Suratipo. "Tidak perlu, Suratipo," tukas Ki Temang dengan nada yang penuh amarah. "Ini pasti ulah dari Demang Serawean. Entah kenapa dia bernafsu sekali untuk mencaplok Kademangan ini dan terus-menerus meneror keluargaku." Ki Temang kemudian berdiri dan menggeser keris pusakanya dari pinggang belakangnya ke pinggang depan. "Malam ini juga akan aku selesaikan urusan ini. Suratipo, panggil Ki Kentus. Kumpulkan semua prajurit Kademangan dan para pemuda. Kita akan menyerbu Watu Gamping malam ini juga." Suratipo pun kini terkejut dengan perintah dari Ki Temang yang sembrono dan tanpa perhitungan tersebut.
Kalau mereka langsung menyerbu Kademangan Watu Gamping saat itu juga, maka tugasnya akan menjadi gagal. Karena ia tidak bisa membuktikan bahwa Demang Seraweanlah yang telah bersalah atas perkara ini. Tentunya akan menjadi berbahaya karena pihak Pajang bisa saja menjadi marah kepada pihak Mataram. Saat itu, untunglah Dewi Wandira turun bicara. Mohon maaf Romo, tetapi kali ini kita tidak mempunyai bukti. Kita harus berhati-hati karena desa Watu Gamping kini sudah masuk wilayah Pajang, Romo. Kalau kita menyerbu mereka, bisa saja penyerbuan ini akan memantik kemarahan dari pihak Pajang. Ki Temang Suroloyo mendengus menahan amarahnya. Karena apabila dipikirkan, pendapat dari Dewi Wandira ini memang benar adanya. Ki Temang kemudian berjalan ke langkan rumahnya dan ia pun bersandar pada sebuah tiang sambil menatap ke depan pintu gerbang rumahnya sambil menghela nafas berat. Ia kemudian menatap ke atas langit dan tiba-tiba saja matanya melotot ketika melihat awan di atas rumahnya nampak berputar-putar bagaikan pusaran air. Sekonyong-konyong angin panas dan angin dingin bertiup bergantian seiring bau bangkai yang mulai santer tercium di sekitar rumahnya. Burung gagak kini berterbangan sambil berkoakan. Mereka berterbangan memutari rumah Ki Temang. Suara burung hantu dan raungan serigala dari kejauhan saling bersautan. Kuda-kuda di tempat Ki Temang pun kini meringkik-ringkik ketakutan. Kabut tebal tiba-tiba saja turun di sekitar rumah Ki Temang. Namun yang paling menakutkan adalah sebuah bola api yang terbang berputar-putar mengitari rumah Ki Temang dan kemudian langsung melesat ke arah rumah Ki Temang. Di dalam kamarnya, Nyai Temang nampak gelisah dalam tidurnya dan ia pun kini terus mengigau. Kemudian bersamaan dengan meledaknya bola api itu di atas kamar Ki Temang yang kemudian mengepukan sebuah asap putih, Nyai Temang pun terbangun sambil menjerit. Ia kemudian beranjak dari atas tempat tidurnya sambil melotot dan dengan nafas yang memburu. Aku merasakan kehadirannya. Aku merasakan teluh itu datang kembali. Nyai Temang kemudian membuka sebuah peti dan mengambil sebilah keris milik dari Ki Temang dari dalam kotak itu. Malapetaka ini semua karena Suroloyo. Ia pun kini menghunus keris tersebut. Akan kumusnahkan seluruh pengaruh jahat ini. Akan kubunuh kekuatan yang mengerikan ini supaya rumah ini kembali tentram. Di luar, Ki Temang dan Dewi Wandira terkejut ketika mendengar suara teriakan dari Nyi Temang dan kemudian mereka pun langsung berlari ke arah dalam kamar. Namun ketika Ki Temang baru sampai di depan pintu itu terbuka dari dalam dan keluarlah Nyai Temang dengan wajah yang mengerikan mengacungkan keris itu pada Ki Temang. Sumber malapetaka ini harus mati di tanganku. Ayo Suroloyo, hadapi aku. Hadapi aku, Ayu Kantini. Ki Temang dan Dewi Wandira pun terkejut. Sementara dengan wajah yang puas dan penuh nafsu untuk membunuh, Nyai Temang terus melangkah mendekati Ki Temang yang terus saja berjalan mundur. Sebilah keris di tangan perempuan paruh baya itu terus mengacung tepat ke hidung Ki Temang. Suroloyo, selama ini kau enak-enakan tidur di atas pangkuan perempuan iblis itu. Kau campakkan aku. Kau campakkan keluargamu di sini. Kau telantarkan istrimu yang sedang sakit ini. Cerit Nyi Temang dengan histeris. Sabar Nyai, sabar. Keris itu bukan untuk mainan Nyai. Pucuk Ki Temang. Namun Nyai Temang kemudian mengayunkan kerisnya itu. Untunglah Ki Temang segera melompat ke belakang untuk menghindari sabetan keris yang tiba-tiba mengarah ke arahnya itu.
Nyai Temang menatap tajam wajah suaminya itu dengan sorot mata yang penuh hasrat untuk membunuh. Aku sudah lama bersabar, Suroloyo. Berapa belas tahun aku hidup di bawah telapak kakimu. Berapa lama kau menyanyiakan aku. Kau tidak pernah peduli padaku. Ki Temang melangkah mundur sambil terus mengawasi dengan penuh waspada pada keris di tangan istrinya yang terus mengacung ke batang hidungnya. Jangan, Nyai, jangan. Ramaku mengangkat derajatmu dari lumpur yang hina sampai dia menyerahkan jabatan Demang di sini untukmu. Namun apa balasannya, Suroloyo? Kau hanya memberiku dan putriku penderitaan. Kau malah enak-enakan dikeloni istri mudamu. Cerit Nyai Temang sambil kembali menyabetkan kerisnya. Kali ini Ki Temang langsung berlari keluar. Namun entah bagaimana Nyai Temang bisa melompat dan kemudian menyusul Ki Temang sampai di pendopo rumahnya. Ki Temang kini langsung mendorongkan tangannya dengan niat untuk mencekel tangan Nyai Temang. Namun sungguh aneh, Nyai Temang yang biasanya selalu lemas karena sakit yang dideritanya, sampai-sampai makan pun kadang harus disuapi, kini tenaganya berubah menjadi dahsyat luar biasa. Ki Temang yang badannya tinggi besar itu jatuh terpelanting dibanting oleh Nyai Temang. Dan jika terlambat berguling kemudian melompat mundur, pastilah ia sudah mati konyol oleh tusukan keris dari istrinya itu. Dewi Wandira pun kini ikut panik dan berusaha menahan tubuh Nyai Temang. Sabar, Yung, sabar, teriaknya. Namun sekali lagi Nyai Temang memberontak. Ia pun kini jatuh ke lantai dilempar oleh Nyai Temang. Suratipo dan Kentus yang sedang berada di halaman untuk menenangkan kuda-kuda yang terus meringkik, kini kaget mendengar suara jeritan dari Nyai Temang dan suara barang-barang yang pecah. Mereka pun kini berlari ke pendopo dan melihat Nyai Temang sedang mengamuk sambil terus menyerang Ki Temang dengan kerisnya. Suratipo kini langsung bersedekap dan kemudian memejamkan matanya sebentar. Ketika ia membuka matanya, nampaklah sekujur tubuh Nyai Temang kini berkulit hijau, giginya bertaring, dan sepasang tanduk mencuat di atas kepalanya. Sebatang tanduk kecil juga mencuat di depan kening di antara kedua matanya. Namun yang paling aneh adalah suara yang keluar dari mulut Nyai Temang bukanlah suara dari Nyai Temang, melainkan suara seorang raksasa. Weh, apalagi yang terjadi ini? Kenapa Nyai Temang mengamuk sampai membunuh Ki Temang? Tanya Kentus penasaran sambil ketakutan. Kakang yakin mau tahu? Kakang mau lihat? Tanya Suratipo. Iya, angguk Ki Kentus. Suratipo pun kini mengusap kedua mata Ki Kentus, sehingga Ki Kentus dapat melihat apa yang Suratipo lihat. Ki Kentus pun kini menjerit kaget ketika melihat makhluk yang sangat mengerikan tersebut mengendalikan tubuh Nyai Temang dari belakang. Gusti, kok Nyai Temang berubah jadi bau reksa begitu? Tanyanya sambil ketakutan dan kemudian bersembunyi di belakang punggung Suratipo. Sudah, tidak apa-apa Kakang. Sekarang tolong ambilkan aku sekayung air. Cepat Kakang, tukas Suratipo. Air? Buat apa Suratipo? Tanya Ki Kentus. Cepat Kakang ambilkan saja. Cepat, bentak Suratipo yang membuat Ki Kentus berlari untuk mengambilkan sekayung air. Setelah Ki Kentus datang dengan membawa sekayung air, Suratipo pun kemudian mengambil gayung patok tersebut dan kemudian menghampiri Nyai Temang. Tangan kirinya langsung mencekal tangan Nyai Temang yang memegang keris. Nyai Temang yang kini mempunyai kekuatan yang luar biasa berusaha untuk memberontak. Namun ia seolah tidak berdaya. Tenaganya seolah hilang terhisap
oleh cekelan tangan Suratipo. "Bali nyang panggonmu, bali nyang daramu," bisik Suratipo ke telinga Nyi Temang. Kemudian ia pun mengguyur kepala Nyi Temang. "Ah!" jerit panjang dari Nyi Temang. Dari ubun-ubun kepalanya mengepulah asap putih berbau bangkai. Nyai Temang langsung terkulai lemas. Tubuhnya merosot bagaikan karung bolong. Suratipo pun kini segera menangkap tubuh Nyi Temang yang langsung lemas tersebut. "Biung!" seru Dewi Wandira sambil memeluk ibunya yang jatuh terkulai lemas. Ki Temang menarik nafas lega. Kemudian pria berkumis melintang ini menyeka butiran-butiran keringat di keningnya. "Tolong kalian bawa dia ke dalam," pintanya pada Suratipo dan Dewi Wandira. Suratipo pun kini menggendong Nyai Temang dan membaringkannya di tempat tidur. Ki Temang pun kemudian menyusul dari belakang. Suratipo kemudian permisi keluar sebentar. Sementara Dewi Wandira menggantikan baju ibunya. "Yung, sebenarnya apa yang Biung rasakan? Biung berteriak-teriak dan mau membunuh Romo, Biung." "Biung tidak tahu, Nduk. Biung hanya ingin berontak. Rasanya leher Biung seperti tercekik. Nafas Biung seolah tersumbat oleh sesuatu." Di luar ruangan, Suratipo memperhatikan langit di sekelilingnya. Fenomena alam yang aneh itu pun sudah hilang. Bau bangkai yang tajam itu pun juga sudah tidak tercium. Suratipo terus saja memperhatikan atap seluruh bagian rumah Ki Temang. Sampai ia melihat sesosok makhluk cebol yang bertampang mengerikan yang ia lihat kemarin malam berada di atas atap pendopo Balai Kademangan. Makhluk gaib itu menyeringai ke arah Suratipo. Kemudian ia pun berubah menjadi bola api yang berwarna biru dan terbang ke arah barat. "Bagus, inilah saat yang tepat untuk mencari biang kerok masalah ini," batin Suratipo. Kemudian ia pun melompat, melesat mengikuti kemana bola api itu melesat. Di dalam kamar, Ki Temang menghampiri istrinya dan kemudian menggenggam tangannya. "Nyai, kamu membuat aku kaget, Nyai. Semua orang kebingungan. Kamu berteriak-teriak sambil mengajukan keris ke sana kemari seperti orang yang tidak waras. Sebenarnya ada apa, Nyai?" "Aku tidak tahu, Kakang. Aku tidak sadar apa yang telah aku lakukan, Kakang." "Apakah Nyai tidak sadar kalau ingin membunuhku?" "Aku tidak tahu, Kakang. Aku merasa seperti di awang-awang. Kemudian ada dua sosok yang menangkapku. Kedua tangan dan kakiku mereka pegang, dan kemudian mereka menyeretku ke sebuah gua yang gelap dan mengerikan. Di dalam gua itu hanya ada bangsa siluman. Aku terus diseret sampai ke bagian dalam gua itu. Di sana duduk seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Wajahnya sangat buruk dan tubuhnya juga dipenuhi oleh belatung. Raksasa itu mentertawakanku. Ia juga berucap, 'Kasihan kau, Nyai Temang. Kau akan segera mati. Kau akan segera mati.' Lalu seluruh lembut di sana tertawa dan menyumpahi kematianku," ujar Nyai Temang sambil menangis. Sudah, tidak apa-apa. Yang penting semuanya selamat." "Kakang, aku takut, Kang. Aku takut ditinggalkan dan dicampakkan olehmu, Kang," rintih Nyai Temang. "Sudah, Nyai. Tidak ada yang mau meninggalkan Nyai. Tidak ada yang mau mencampakkan Nyai."
ingin rumah ini kembali damai dan tentram, Kang. Seperti saat Dewi Wandira masih kecil. Kakang, aku rela kamu mengawini wanita itu karena aku sadar aku sudah semakin tua dan sakit-sakitan. Tetapi yang satu ku minta, Kakang, jangan tinggalkan kami. Kami masih membutuhkan kehadiran Kakang. Ratap Nyai Demang. Siapa yang mau meninggalkan kamu, Nyai? Buang semua prasangka yang selalu memenuhi hatimu. Aku akan selalu di sini bersamamu dan anak kita, Nyai. Tukas Ki Temang dengan lembut. Nyai, maafkan aku. Dan aku juga minta maaf atas perlakuanku tadi siang padamu, Nduk. Ucap Ki Temang pada Ni Temang dan Dewi Wandira. Kemudian ia pun memeluk istri dan anaknya yang masih menangis sesenggukan. Di tempat yang lain, Suratipo terus saja mengikuti bola api itu dari rumah Ki Temang. Ternyata bola api itu melesat ke dalam hutan dan masuk ke dalam rumah rahasia Ki Temang yang ditempati oleh Nyai Narasati. Rumah istri muda Ki Temang, gumam Suratipo. Kemudian dengan gerakan tanpa suara, ia pun melompat ke atas atap rumah Nyai Narasati. Dari dalam, ia mendengar suara obrolan antara seorang wanita dan seorang pria. Ia pun kemudian menggeser sebuah genteng agar bisa mengintip ke dalam. Aku gagal lagi. Ternyata tukang kuda baru Ki Temang itu lumayan juga, geram Nyai Narasati. Dia juga berhasil mengalahkan anak buahku yang hendak menculik anaknya. Kemarin juga, ia juga berhasil mengalahkan mayat-mayat hidup buatanmu, Nyai. Ucap seorang pria. Suratipo memperhatikan sosok pria itu dari atas. Orang itu, bukankah dia Ki Temang Sraweyan? Tepat dugaanku. Mereka berdua ternyata bersekongkol, batin Suratipo. Baik, akan aku hadapi langsung tukang kuda itu, tukas Nyai Narasati. Tidak usah, Nyai, sanggah Ki Temang Sraweyan sambil mendekap pundak Nyai Narasati. Sebenarnya, sampai di sini rencanaku sudah berjalan lancar. Ki Temang Suroloyo pasti merasa sangat tertekan dengan semua teror yang telah kita berikan. Lalu, apa langkah selanjutnya kita, Kakang? Tanya Nyai Narasati. Menurut ceritamu, besok adalah malam Selasa Kliwon, dan itu adalah hari weton Nyi Demang. Kamu nanti pasti akan langsung bisa menghabisinya di hari wetonnya. Malamnya, kamu bisa menghabisi Nyi Demang, dan aku akan mengerahkan semua pendekar bayaran kita untuk menyerbu Kademangan Watugaluh. Sementara Demang tua itu sedang kebingungan karena Teluh telah menyerang istrinya, aku akan memimpin penyerbuan langsung ke rumahnya. Kita habisi keluarga Demang Suroloyo saat itu juga. Tetapi, bagaimana dengan tukang kuda itu, Kakang? Tanya Nyai Narasati. Nanti, kamu bisa langsung menghadapinya setelah kamu berhasil membunuh Nyai Demang. Baiklah, Kakang. Tetapi, asal Kakang tidak melupakan imbalanku. Temang Sraweyan tertawa. Kemudian, ia pun menaruh kepala Nyai Narasati di dadanya. Tentu tidak, Nyai. Segera setelah kita berhasil membunuh Temang Suroloyo dan merebut Kademangan Watugaluh, kita akan segera merebut kademangan-kademangan yang lain di sekitar wilayah Sungai Banyumenep. Kemudian kita akan membuat sebuah negeri baru. Kita tunjukkan bahwa bukan hanya Panembahan Senopati saja yang bisa membuat sebuah negeri yang baru, ujar Ki Temang Sraweyan dengan jumawa. Nantinya, aku akan menjadi seorang raja dan kamu menjadi permaisuriku. Bersama-sama, kita akan kuasai seluruh tanah Jawa.
lanjut Temang Seraweyan. Di atas atap rumah, Suratipa mendengus mendengar ucapan dari Temang Seraweyan tersebut. Temang gila. Dia bermimpi mau membuat sebuah negeri yang baru dan menguasai tanah Jawa dengan mengandalkan dukun teluh dan pendekar bayaran, gerutunya dalam hati. Ketika Nyai Narasati hendak membuka mulutnya, Ki Temang Seraweyan kemudian mengangkat tangannya. Aku merasakan ada tiupan angin kecil dari atas, bisiknya pada Nyai Narasati. Kemudian ia mengambil 2 bilah pisau dari balik bajunya dan kemudian melemparkannya ke atas. Di atas atap, Suratipa terkejut karena ia bisa ketahuan oleh Temang Seraweyan. Dengan sigap, ia pun menangkap 2 bilah pisau yang dilemparkan oleh Temang muda tersebut. Ini adalah pisau yang dipakai untuk membunuh begal tadi sore. Baik, akan kukembalikan, pikirnya. Kemudian ia pun melemparkan kembali pisau dari Temang Seraweyan itu. Di bawah, Temang Seraweyan dan Nyai Narasati melompat menghindari kedua pisau yang dikembalikan oleh penyusup tersebut. Bangsat, ia bisa mengembalikan pisauku, geram Ki Temang Seraweyan. Itu si tukang kuda itu, Kakang, geram Nyai Narasati sambil melongok ke atas. Sementara Suratipa langsung melompat keluar dan kemudian ia pun kembali ke rumah Ki Temang Suroloyo. Kita kejar, Kakang. Aku sanggup menghabisinya malam ini juga, tanya Nyai Narasati. Tidak perlu, Nyai. Hal itu akan mengganggu rencana kita semula. Meskipun Temang Suroloyo telah menyiapkan pasukan dan pemuda desanya, mereka bukan tandingan para pendekar bayaranku. Kamu bersiap saja untuk menghabisi Demang dan tukang kuda itu, jawab Ki Temang Seraweyan. Nyai Narasati mendesah berat. Ia seolah mendapat firasat yang sangat buruk dengan kedatangan tukang kuda yang telah memata-matai rumahnya tersebut. Sebenarnya, saya juga mulai cemas, Kakang. Tindakan kita sudah terlalu jauh. Hingga saat ini, bahkan untuk menduduki Watu Galuh pun kita masih belum berhasil. Kita juga memang sudah menteror dan menakut-nakuti katemangan-katemangan di sekitar Sungai Banyumenem ini. Tetapi belum ada satupun yang berhasil kita kuasai. Saya khawatir kalau berita ini sampai ke telinga para adipati, kemudian ke Keraton Pajang. Akibatnya, baik dari pihak Pajang maupun Mataram pasti akan sama-sama mencap kita sebagai pemberontak, Kakang. Kenapa Nyai malah jadi cemas? Kita sudah sepakat untuk bahkan kalau perlu menghadapi Panembahan Senopati atau Raja Pajang sekalipun. Dan sekarang, kenapa hanya karena seorang tukang kuda saja itu membuat Nyai jadi takut? Tukas Temang Seraweyan. Bukannya saya takut, Kakang. Tetapi saya lihat akhir-akhir ini Kakang sudah menganggap enteng tukang kuda itu. Padahal dia berkali-kali berhasil menghalau ilmu teluh saya. Itu artinya dia bukan orang sembarangan, Kakang. Kita hanya harus lebih sedikit waspada, Kakang. Temang Seraweyan tersenyum lalu memegang kedua belah pundak Nyai Narasati. Nyai, aku tidak pernah sekalipun menganggap enteng lawan-lawan kita, Nyai. Tetapi dia itu cuma tukang kuda, orang gunung, Nyai. Dia nanti juga akan kita lenyapkan cepat atau lambat karena mungkin bisa menghalangi tujuan kita. Kalau hanya dengan seorang tukang kuda saja kita sudah takut, bagaimana kalau kita nanti berhadapan langsung dengan Senopati atau Sultan Hadiwijoyo? Baik, Kakang. Pada pagi harinya, Suratipa dan Ki Kendus sedang berada di halaman untuk memberi makan kuda-kuda Ki Temang. Suratipa pun kini menceritakan apa yang telah ia lihat semalam di rumah Nyai Narasati. Kang, kemarin aku melihat dan mendengar dengan mata kepalaku sendiri
Ki Temang Seraweyan dan Nyai Narasati yang telah menjadi dalang di balik semua ini, Kang. Nyai Narasati juga yang bertindak sebagai dukun teluh untuk meneluh Nyai Temang. Ki Kentus mengangguk-angguk mendengar penjelasan dari Suratipo tersebut. Ya, kalau diingat-ingat, Ki Temang bertemu dengan Nyai Narasati setelah bersengketa dengan Ki Temang Seraweyan, Suratipo. Ki Temang juga langsung kasmaran pada Nyai Narasati dan ngotot ingin menikahinya. Meskipun waktu itu Nyai Temang dan Den Dewi tidak setuju. Tidak lama kemudian, setelah Ki Temang menikahi Nyai Narasati, Nyai Temang mulai sakit-sakitan. Sekarang yang paling berbahaya adalah rencana mereka untuk malam ini, Kang. Malam ini, Nyai Narasati akan menghabisi Nyai Temang dengan ilmu teluhnya. Sementara Temang Seraweyan akan mengerahkan seluruh pendekar bayarannya untuk menyerbu Katemangan ini. Tetapi yang aku pikirkan adalah bagaimana aku bisa meyakinkan Ki Temang bahwa istri mudanya itu adalah salah satu dalang di balik semua ini. Ya, mungkin tidak mungkin Ki Temang akan percaya padamu begitu saja, Suratipo. Kalau ternyata istri mudanya itu adalah dukun teluh yang telah berkomplot dengan Temang Seraweyan. Aku juga tidak akan percaya padamu kalau saja aku tidak melihatmu menolongku dari segapan mayat-mayat hidup di kuburan itu. Dan sebenarnya aku juga dari dulu kurang menyukai Nyai Narasati, Suratipo. Entah mengapa bulu kudukku selalu merinding kalau melihat sorot matanya yang menyeramkan itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Suratipo? Suratipo berpikir sejenak, kemudian ia pun mendapat gagasan. Kang Kendus, apakah Kakang bisa mengumpulkan seluruh prajurit Katemangan dan juga para pemuda desa untuk bersiaga, Kang? Aku usahakan, Suratipo. Baik, Kang. Kalau begitu, tolong kumpulkan seluruh prajurit Katemangan dan juga para pemuda desa untuk bersiaga nanti malam. Nanti, aku akan mencoba untuk menolong Nyai Temang, sekaligus meyakinkan Ki Temang bahwa semua ini adalah ulah Nyai Narasati. Setelah selesai, aku akan langsung membantu Kakang. Baiklah, Suratipo. Nanti siang akan aku kumpulkan seluruh pemuda desa. Oh iya, Kang. Aku tidak tahu akan kemampuan para pendekar bayaran Temang Seraweyan. Tetapi yang paling harus kalian waspadai nanti adalah Temang Seraweyan sendiri. Dia mempunyai ilmu yang cukup tinggi, Kang. Baiklah, Suratipo. Tetapi siapa sebenarnya kamu, Suratipo? Kamu kok malah paham masalah begini? Kamu juga jago ilmu kanuragan dan malah bisa juga menyembuhkan orang kesurupan. Aku akan menceritakannya nanti, Kang. Setelah semua masalah ini selesai dan kita semua selamat, Kang Kendus, jawab Suratipo sambil tersenyum dan menepuk pundak Ki Kendus. Janji lo, Suratipo. Awas kalau kamu ingkar janji, tak kemplang kepalamu nanti, ancam Ki Kendus. Percakapan dua orang tukang kuda Katemangan Watugaluh tersebut terputus ketika Ki Temang keluar dan kemudian menghampiri mereka. Suratipo, kemari sebentar, panggil Ki Temang. Suratipo pun kini menghampiri Ki Temang. Suratipo, dari sejak pertama kali kita bertemu, aku sudah melihat bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu telah berhasil menolongku dari sergapan para mayat hidup. Kamu juga menolong putriku Dewi Wandira dari sergapan para begal. Dan semalam, kamu juga berhasil menghancurkan siluman yang merasuki istriku. Siapa sebenarnya kamu, Suratipo? Aku yakin kamu bukan sekedar tukang kuda, tanya Ki Temang dengan penuh selidik. Mohon maaf, Ki Temang, saya hanya seorang tukang kuda.
Hanya saja saya kebetulan pernah berguru untuk mendapat sedikit ilmu Ki Temang. Suratipo, aku tidak suka berburuk sangka. Tetapi aku juga tidak suka dibuat menjadi penasaran. Mohon maaf Ki Temang, saya sudah menceritakan siapa saya sebenarnya pada Ki Temang. Saya hanya bisa berbuat sebisa saya untuk menolong Ki Temang dan siapapun yang membutuhkan. Dan sekarang saya merasa berkewajiban untuk menolong Nyai Temang. Maka sebisa mungkin saya akan menolong Nyai Temang, jawab Suratipo yang masih belum mau membuka identitas dirinya. Ki Temang terdiam sejenak memandangi Suratipo di hadapannya yang kini menundukkan kepalanya. Namun kemudian ia berpikir kalau apa yang dikatakan oleh Suratipo itu ada benarnya juga. Maka kini ia pun mengangguk. Baiklah Suratipo, kamu bisa menceritakan siapa dirimu nanti ketika kamu sudah merasa siap untuk jujur kepadaku. Tetapi, bolehkah aku bertanya padamu satu hal? Aku yakin kamu sudah tahu bahwa istriku telah kena teluh. Suratipo, siapa menurutmu yang telah meneluh istriku? Tanya Ki Temang. Mohon maaf Ki, saya belum tahu siapa dalangnya. Yang jelas, itu adalah ilmu teluh Condro Timuko yang sangat ganas. Ilmu teluh tingkat tinggi. Tidak sembarangan dukun bisa menguasai ilmu teluh itu. Setiap malam, saya juga selalu melihat semacam daru yang melayang dari arah barat, kemudian meledak tepat di atas kamar Nyai Temang. Daru itu datang bersamaan dengan bau bangkai yang menyengat, jelas Suratipo. Siapa yang mengirimkannya Suratipo? Aku tidak pernah punya musuh selain Temang Serawean. Dan rumah Temang Serawean berada di sebelah utara, pikir Ki Temang. Mungkin saja itu berasal dari rumah dukunnya Ki Temang, jawab Suratipo yang sengaja memberi kode pada Ki Temang karena letak rumah Nyai Narasati berada di sebelah barat rumah Ki Temang. Ki Temang terdiam dan kemudian menatap ke arah barat. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh pria parubaya itu. Kalau Ki Temang mengizinkan, malam ini kita akan melihatnya Ki. Saya yakin malam ini teluh itu akan datang kembali lagi, tambah Suratipo. Wajah Ki Temang berubah menjadi pucat ketika ia seperti teringat pada sesuatu. Kemudian ia pun berbisik ke telinga Suratipo. Suratipo, tolonglah istriku. Malam ini adalah malam wetonan istriku. Malam Selasa Kliwon. Suratipo mengangguk. Dengan seizin Gusti Allah, saya akan berusaha semampu saya untuk menolong Nyai Temang Ki. Pada sore harinya, menjelang matahari terbenam, Suratipo dan Ki Kentus baru saja selesai memberi makan kuda-kuda milik Ki Temang. Ki Kentus lalu memperhatikan kuda terbaru milik Ki Temang yang berwarna hitam legam dan nampak sangat manja pada Suratipo. Maka kemudian ia bertanya pada Suratipo. Suratipo, aku heran. Kuda baru milik Ki Temang yang dibelinya dari Mataram itu kelihatannya sangat dekat denganmu. Lah kalau sama aku, dia kok menjadi galak. Malah beberapa kali dia hampir menyepak tubuhku Suratipo. Kang, kuda itu kan juga punya perasaan yang sangat peka. Dia punya indera yang lebih tajam dibandingkan dengan manusia, Kang. Jadi dia tahu mana manusia yang tulus menyayangi dia dan mana yang tidak tulus mengurus dia, ujar Suratipo. Oh alah, omonganmu itu semakin pintar saja. Biar dibilang hebat. Ya, tukang kuda kok tahu soal apa tentang perasaan. Dasar orang gunung kamu, cibir Ki Kentus
yang merasa kesal oleh jawaban Suratipo yang terkesan menyindirnya. Kang, justru karena aku tukang kuda, jadi aku harus memahami semua hal tentang kuda. Mungkin Kang Kentus kebanyakan makan dan tidur. Jadi, Kakang tidak bisa memahami tentang perasaan kuda-kuda yang kita urus. Sontoloyo kowe. Jadi maksudmu kerjaku cuma makan dan tidur saja begitu? Saenake udele dhewe lambemu. Maki Ki Kentus sambil mengambil sebuah pisang dan melahapnya. Tentu saja bukan cuma itu, Kang. Ditambah lagi, Kakang suka memaki teman sendiri, sahut Suratipo. Ki Kentus mendengus. Dengan mulut yang masih penuh dengan pisang, ia melihat Dewi Wandira dari kejauhan hendak menghampiri mereka. Suratipo, sepertinya Denayu mau menghampiri kita. Iya, Kang. Apakah Kakang sudah mempersiapkan semua yang aku minta, Kang? Bisik Suratipo. Sudah, Suratipo, angguk Ki Kentus sambil kembali lagi melahap pisangnya. Terima kasih, Kang. Kalau begitu, sebaiknya Kakang dan yang lainnya segera bersiap-siap. Sebentar lagi matahari akan terbenam, Kang, pinta Suratipo.